Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak hebat selalu sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 6 yaitu bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Topik pembelajaran kita hari ini adalah topik C, yaitu tentang menjelajahi sistem tata surya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, pada akhir pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi planet-planet dalam tata surya. 2. Menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing planet. 3. Menyebutkan urutan planet dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. Dan yang keempat, memahami konsep revolusi dan rotasi planet. Baik anak-anak hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang berpusat pada matahari. Sistem tata surya terdiri dari matahari dan semua benda langit yang terikat oleh gravitasinya. Ini termasuk bintang, 8 planet, satelit alami atau bulan, komet, asteroid, dan meteorit. Tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti. Sekarang, mari kita berkenalan dengan benda langit. Yang pertama adalah bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bintang yang biasa kita lihat di malam hari terletak sangat jauh dari bumi. Bintang-bintang ini tidak menghilang saat siang hari, namun cahayanya tertutup oleh sinar matahari yang lebih terang. Selanjutnya adalah planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang atau revolusi dan juga berotasi. Planet tidak memancarkan cahaya seperti bintang. Secara umum, planet lebih besar dibandingkan dengan benda-benda langit lainnya selain bintang. Berikut adalah planet-planet dalam tata surya kita. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, karena jarak antara keduanya yaitu 57,9 juta kilometer, dengan lama waktu rotasi mencapai 59 hari, dan lama waktu revolusi mencapai 88 hari. Planet ini dikenal dengan julukan bintang fajar. Yang kedua adalah Venus. Venus merupakan planet terpanas dikarenakan memiliki atmosfer tebal yang terdiri dari karbon dioksida dan tidak memiliki satelit. Venus dikenal dengan julukan bintang kejora. Jarak dari matahari adalah 108,3 juta kilometer, dengan lama waktu rotasi mencapai 243 hari, dan lama waktu revolusinya adalah 225 hari. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan dan memiliki satu satelit, yaitu bulan. Bumi dikenal dengan julukan planet biru. Jarak dari matahari adalah 149,7 juta kilometer, dengan lama waktu rotasi mencapai 24 jam, dan lama waktu revolusi mencapai 365 hari. Yang keempat adalah Mars. Mars disebut planet merah karena permukaannya yang berwarna kemerahan. Memiliki gunung tertinggi di tata surya yaitu Olympus Mons. Mars memiliki 2 satelit alami kecil yaitu Phobos dan Deimos. Jarak dari matahari adalah 228 juta kilometer dengan lama waktu rotasi selama 25 jam dan lama waktu revolusi selama 687 hari. Yang kelima adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Ciri khas dari planet ini adalah badai besar yang disebut bintik merah besar. Jupiter memiliki 79 satelit. Jupiter dikenal dengan julukan planet raksasa. Jarak dari matahari adalah 779 juta kilometer dengan waktu rotasi 10 jam dan waktu revolusi selama 12 tahun. Yang keenam adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua.
Saturnus memiliki 82 satelit. Saturnus dikenal dengan julukan planet cincin. Cincin indah yang mengitarinya terbentuk dari partikel es dan bebatuan. Jarak dari matahari adalah 1.430 juta kilometer, dengan waktu rotasi 10 jam dan waktu revolusi selama 29 tahun. Yang ketujuh adalah Uranus. Uranus memiliki kemiringan rotasi unik yang hampir sejajar dengan bidang orbitnya. Uranus memiliki 27 satelit. Uranus dikenal dengan julukan petualang misterius. Jarak dari matahari adalah 2.880 juta kilometer, dengan waktu rotasi 11 jam dan waktu revolusi selama 165 tahun. Yang terakhir atau planet yang ke-8 adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Neptunus dikenal dengan julukan pembuat masalah. Jarak dari matahari adalah 4.500 juta kilometer, dengan waktu rotasi 6 hari dan waktu revolusi selama 284 tahun. Baik anak-anak hebat, sekarang saatnya kita menghafalkan nama-nama planet lewat lagu. Nadanya adalah lagu Potong Bebek Angsa. Ada 8 planet dalam tata surya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Itulah planet dalam tata surya. Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus, itulah planet dalam tata surya. 4 yang pertama disebut planet dalam, bentuknya kecil, rata bebatuan. 4 planet lainnya disebut planet luar, bentuknya lebih besar, permukaannya gas. Jupiter paling besar, 11 kali bumi. Saturnus adalah planet bercincin. Atau bisa juga kita hafalkan nama-nama planet lewat lagu dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Nama-nama planet dalam tata surya, jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Venus si kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Benda langit lainnya yaitu Pluto. Dulu, Pluto termasuk planet terkecil dalam jajaran sistem tata surya. Namun, pada tahun 2006, para ilmuwan sepakat bahwa Pluto bukan planet jika dilihat dari karakteristiknya. Akhirnya, Pluto disebut sebagai planet kurcaci atau planet kerdil bersama kedua benda langit lainnya bernama Sirius dan Eris. Berikutnya adalah bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengorbit planet atau asteroid. Bisa juga disebut sebagai satelit alami. Bulan tidak bercahaya. Cahaya yang kita lihat saat malam hari merupakan pantulan dari cahaya matahari. Benda langit selanjutnya adalah komet. Komet sering disebut bintang berekor karena bentuknya panjang seperti memiliki ekor. Komet tersusun atas es, debu, dan batuan. Komet yang paling terkenal yaitu Komet Halley yang muncul setiap 75-76 tahun sekali. Komet Halley terakhir muncul pada tahun 1986 dan akan muncul lagi tahun 2061. Kemudian ada asteroid. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Kebanyakan asteroid ditemukan di sabuk asteroid, yaitu sebuah area di antara Mars dan Jupiter. Dan yang terakhir adalah meteorit. Meteorit merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan.
Meteorit berukuran kecil dan mengorbit matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Terkadang, meteorit memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya teramati oleh mata kita. Inilah yang disebut sebagai bintang jatuh atau meteor. Nah, sekarang mari kita pelajari penjelajah yang berkunjung ke Mars. Mars sebagai planet tetangga yang paling mendekati bumi selalu menarik perhatian para ilmuwan astronomi. Sejak tahun 1970, para ilmuwan sudah mulai mengirimkan pesawat luar angkasa ke Mars untuk mempelajari planet ini. Pada tahun 1996, Badan Antariksa Amerika mengirimkan robot beroda ke planet Mars sebagai bagian dari misi menjelajahi Mars. Robot ini disebut rover yang artinya pengelana atau pengembara. Rover pertama yang berhasil mendarat di Mars bernama Sojourner, yang memberikan informasi bahwa dulunya planet Mars merupakan planet yang cukup hangat dan basah. Kemudian pada tahun 2003, sepasang rover kembar yaitu Spirit dan Opportunity mendarat di Mars dan dikirim di kedua sisi yang berbeda agar bisa mengumpulkan banyak informasi. Kedua rover ini memberikan informasi bahwa Mars memiliki sungai dan danau dengan air yang mirip seperti di bumi. Informasi ini yang membuat para ilmuwan semakin bersemangat mempelajari Mars. Selanjutnya pada tahun 2012, giliran rover Curiosity mendarat. Rover ini memiliki misi mencari sisa-sisa air di Mars dan potensi adanya kehidupan di sana. Para ilmuwan mendapat informasi untuk mendesain misi penjelajahan yang aman untuk manusia kelak. Tidak cukup sampai di situ. Pada Februari tahun 2021, rover bernama Perseverance yang tentunya lebih canggih dari kakak-kakaknya mendarat di Mars dan mencari tahu apakah ada tanda-tanda bahwa Mars memiliki kehidupan sebelumnya dan apakah Mars bisa dikunjungi oleh manusia. Silahkan anak-anak hebat cari informasi lebih banyak dari sumber-sumber lain yang juga terpercaya. Teknologi antariksa. Pengetahuan mengenai antariksa dan penjelajahan yang dilakukan tentunya tidak lepas dari kemajuan teknologi antariksa tersebut. Dimulai dari teropong sederhana untuk mengamati langit, sampai rover yang dikirim langsung merupakan bukti bahwa manusia terus mengembangkan ilmunya untuk mencari tahu berbagai macam pertanyaan kita mengenai antariksa. Berikut adalah beberapa pemanfaatan teknologi yang awalnya dibuat untuk perkembangan teknologi antariksa, yaitu 1. Telepon pintar. Pada tahun 1990, sebuah tim laboratorium NASA yang mengembangkan pesawat luar angkasa robotik membuat kamera kecil dengan kualitas baik untuk dipasang di badan pesawat. Teknologi inilah yang dipakai dalam kamera di telepon pintar kita. Yang kedua adalah satelit. Satelit-satelit yang diluncurkan untuk mengorbit bumi merupakan salah satu alasan kita bisa melihat siaran televisi, menerima telepon, dan memakai sistem navigasi. Satelit juga memberikan informasi mengenai kondisi cuaca di bumi serta tanda-tanda pemanasan global. Yang ketiga adalah alat pemurnian air. Pada tahun 1960, sebuah tim menciptakan teknologi yang ditujukan untuk memurnikan air minum bagi para astronot di dalam pesawat luar angkasa. Teknologi ini sampai sekarang banyak dimanfaatkan untuk proses pemurnian air di bumi. Yang keempat adalah transportasi. Perkembangan pesawat luar angkasa juga memberikan dampak kepada perkembangan transportasi di bumi. Salah satunya untuk pengembangan mobil listrik dan pesawat terbang. Yang kelima adalah teknologi kesehatan. Teknologi antariksa yang awalnya didesain untuk memonitoring kesehatan astronot banyak dikembangkan untuk pengembangan alat kesehatan. Salah satunya alat pemicu jantung dan perkembangan dalam pengobatan kanker.
Kacamata dengan lensa anti gores juga terinspirasi dari helm astronot. Yang keenam adalah peralatan nirkabel. Teknologi antariksa banyak mengembangkan alat-alat elektronik untuk digunakan para astronot di pesawat luar angkasa. Alat-alat ini tentunya harus ringan dan memudahkan gerak para astronot. Salah satunya laptop dan pelantang telinga tanpa kabel. Konsep revolusi dan rotasi. Rotasi adalah perputaran planet pada sumbunya. Contoh, bumi berotasi setiap 24 jam yang menyebabkan siang dan malam. Revolusi adalah pergerakan planet mengelilingi matahari. Contohnya, bumi berevolusi sekitar 365,25 hari untuk satu putaran mengelilingi matahari. Jadi kesimpulannya, sistem tata surya kita adalah sebuah sistem yang dinamis dan terdiri dari berbagai jenis benda langit. Setiap planet memiliki karakteristik unik dan memainkan peran penting dalam keseimbangan sistem ini. Pemahaman tentang tata surya membantu kita mengapresiasi tempat kita di alam semesta. Sekarang, saatnya anak-anak hebat untuk mengerjakan latihan soal. 1. Sebutkan 3 planet terdekat dengan matahari. 2. Apa yang menyebabkan bumi memiliki siang dan malam? 3. Planet manakah yang dikenal dengan cincin indahnya? 4. Jelaskan perbedaan antara rotasi dan revolusi planet. 5. Mengapa Mars disebut sebagai planet merah? Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Itulah tadi materi tentang menjelajahi sistem tata surya. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk anak-anak hebat semua. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Bu Guru, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.